Nama saya Reksiani dengan NIM 044283874. Di sini saya ingin menjawab tugas 1 pengembangan organisasi. Untuk jawaban yang pertama yaitu organisasi seperti sistem terbuka, selalu berinteraksi dengan lingkungannya dan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terus berubah. Untuk tetap eksis dan sukses, organisasi harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Perubahan dapat memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Organisasi seringkali perlu melakukan perubahan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks. Beberapa faktor yang mendorong organisasi untuk melakukan perubahan yaitu yang pertama, perubahan teknologi, yang dimana kemajuan teknologi dapat mengubah cara kerja dan proses bisnis, sehingga organisasi perlu beradaptasi untuk tetap efisien dan kompetitif. Yang kedua, perubahan pasar, perubahan preferensi konsumen, tuntutan persaingan yang semakin ketat, atau pergeseran tren pasar dapat memaksa organisasi untuk melakukan perubahan agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, yaitu perubahan regulasi. Perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan industri dapat mempengaruhi cara kerja organisasi beroperasi, sehingga perubahan diperlukan untuk mematuhi aturan baru. Yang keempat, perubahan organisasi. Faktor internal seperti restrukturisasi, merger, atau akuisisi dapat memicu perubahan dalam struktur, budaya, atau proses kerja organisasi. Untuk jawaban yang kedua, yaitu ada beberapa model diagnosis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Beberapa model yang populer yakni yang pertama, model 7S. Model ini mengidentifikasikan 7 elemen kunci dalam organisasi, termasuk strategi, struktur, sistem, keterampilan, dan budaya. Dengan menganalisis keseluruhan sistem organisasi, model ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diubah. Yang kedua, yaitu model Force Field Analysis. Model ini mengidentifikasi kekuatan yang mendorong perubahan dan kekuatan yang menghambat perubahan. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kekuatan yang mendorong perubahan dan mengurangi hambatan yang ada. Model yang ketiga yaitu model gap analysis. Model ini membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kedua kondisi tersebut, organisasi dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan perubahan. Untuk jawaban yang ketiga yaitu ada beberapa model pengelolaan perubahan yang dapat digunakan, tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi. Beberapa model yang paling cocok digunakan antara lain, model yang pertama yaitu model Kotter 8 Step Chain Model. Model ini menguraikan 8 langkah yang harus diikuti untuk mencapai perubahan yang sukses, termasuk membangun urgensi, membentuk tim perubahan, dan mengkomunikasikan visi perubahan kepada seluruh organisasi. Yang kedua, yaitu model Lewin Change Management. Model ini menggambarkan 3 tahap perubahan, yaitu unfreeze, yang dimana membukukan kondisi saat ini. Yang kedua, change, yaitu menerapkan perubahan. Yang ketiga, refresh, atau mengkristalkan perubahan. Model ini menekankan pentingnya mengubah pola pikir atau perilaku individu sebelum menerapkan perubahan. Model yang ketiga yaitu model ADKAR. Model ini fokus pada perubahan tingkah laku individu. ADKAR merupakan singkatan dari awareness atau kesadaran, desire atau keinginan, knowledge atau pengetahuan, ability atau kemampuan, dan reinforcement atau pengetahuan. Model ini membantu organisasi dalam mengelola perubahan dengan memastikan individu memiliki kesadaran,
keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan yang diperlukan untuk mengadopsi perubahan. Pemilihan model pengelolaan perubahan yang paling cocok harus didasarkan pada analisis situasi dan kebutuhan organisasi, serta melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.